Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan
bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, senang sekali di hari Minggu ini kita bersama-sama kembali memuji menyembah Tuhan, Saudara. Firman Tuhan katakan, Saudara, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin, Saudara. Mari pagi hari ini, Saudara, kita datang sama Tuhan. Saya percaya di tahun integritas yang Tuhan berikan atas setiap kita, saya dan saudara, kita boleh cakap, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama, saudara. Saya mengajak saudara bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengundang kerajaan-Mu datang Tuhan.
Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang di rumah-rumah Tuhan memberkati Bapa. Biar kasih Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Siapakah yang boleh naik atas gunung kudus-Mu Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini kami datang Tuhan bersyukur. Kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ini nyanyian kami pagi ini Tuhan. Kami rindu Engkau. Jiwa kami haus kepada-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama kita naikkan kembali pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ini nyanyian kami pagi ini Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kembali saudara. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur
agungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Oh, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Aku berkata Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan angkat Tuhan. Tuhan menghibur setiap kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus saudara. Kita naikkan, katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari saya rindu saudara, kita angkat tangan kita sama-sama saudara. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku menyembah-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari lagi saudara, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah. Mari terus lagi saudara, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari sekali lagi saudara katakan pujian ini buat Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
bersorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Terurapi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami dikuatkan Tuhan. Kami bertumbuh Tuhan, berakar bahkan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Urapi berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita berada dalam ibadah kembali. Sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan pada bulan Februari dalam minggu yang pertama ini. Kami bersyukur sepanjang tahun 2021 ini Tuhan kami boleh masuk dalam bulan yang kedua di mana kami akan bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada gembala sidang kami. Biarlah kami boleh semua menerimanya dengan ucapan syukur. Urapi umat-Mu di rumah-rumah dan urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya, semua baik? Puji Tuhan. Kita bersyukur kita di tahun 2021 ini kita masuk dalam minggu yang pertama di bulan Februari. Tidak terasa kita sudah jalani hampir 5 minggu di bulan Januari. Dan saudara dan saya semua, saya percaya sehat dan bersuka cita karena Tuhan itu selalu menyertai dan membela kita dan selalu menolong kita. Puji Tuhan. Saudara, kita bertemu kembali dalam bulan ini dalam satu tuntunan yang jelas buat kepada kita semua, yang dimana Tuhan menunjuk saudara dan saya untuk menjadi the messenger of the third Pentecost. Katakan sama-sama amin. Saudara, kita ditunjuk karena saudara dan saya adalah insan Pentakosta. Apakah insan atau identitas Pentakosta? Saudaraku dalam Tuhan Yesus, banyak jemaat yang dari kita mungkin saja tidak mengerti tentang identitas Pentakosta. Jika kita melihat Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua mengenai pencurahan Roh Kudus, ini adalah model untuk kehidupan orang Pentakosta. Cerita-cerita di dalam Kisah Para Rasul adalah cerita kami. Kami ini maksudnya adalah orang Pentakosta. Dan kami membacanya dengan harapan dan keinginan. Kisah kuasa Roh Kudus yang membuat murid-murid Kristus yang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul adalah saya. Ditulis sebagai model untuk membentuk hidup dan pengalaman saya. Orang-orang Pentakosta telah siap menerima kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul sebagai kisah kita. Kisah yang membentuk identitas, cita-cita, dan tindakan kita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pendekatan narasi yang sederhana terhadap kita para rasul ini adalah satu kekuatan besar dalam gerakan Pentakosta. Orang-orang Pentakosta adalah orang-orang Injili, dalam arti bahwa mengakui otoritas Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyatakan bahwa keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus, dan menekankan pentingnya menceritakan Injil kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kalau kita melihat asal gerakan Pentakosta itu dari mana? Awal mulanya adalah pengalaman baptisan Roh Kudus yang dialami oleh para murid di sekolah Alkitab di Topeka, Kansas pada 1 Januari 1901. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat disertai dengan tanda awal berbahasa lidah. Pengalaman ini dibawa oleh salah seorang muridnya bernama William J. Seymour. Dibawa ke California, tepatnya di Jalan Azusa Street. Tahun 1906 sampai 1909 terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran dan menyebar cepat ke seluruh dunia. Kalau kita melihat secara teologis, akarnya adalah dari mana? Warisan teologi Pentakosta ini itu dibangun atas keberlanjutan. Yang pertama oleh ajaran Wesley.
khususnya ajaran pengudusan pribadi dan penekanan pada pengalaman rohani. Yang kedua, ajaran Arminian, khususnya dalam hal keselamatan. Serta yang ketiga, ajaran Injil dalam penekanan Alkitab sepenuhnya adalah firman Tuhan dan fokus pada pengabaran Injil. Saudaraku, dari zaman Azusa Street sampai detik ini, kegerakan Pentakosta itu mengalami banyak percabangan dan variasinya, sehingga akan memudahkan kita untuk melihat menjadi 3 grup besar. Yang pertama itu Pentakosta klasik. Apa yang disebut dengan Pentakosta klasik nanti kita akan sama-sama dengarkan lebih lanjut. Yang kedua karismatik, dan ketiga neokarismatik. Totalnya dari 3 grup ini disurvei pada tahun 2019 sebanyak 698 juta orang atau sebanyak 27% dari total kekristenan. Wow, begitu besar, begitu banyak sekali, 27% dari total kekristenan. Pentakosta klasik. Apa itu Pentakosta klasik? Pentakosta klasik itu pada dasarnya adalah mereka percaya bahwa kitab para rasul adalah model untuk gereja masa kini. Baptisan Roh Kudus, Kisah pasal kedua ayat 4, tersedia untuk semua orang yang percaya dengan tanda awal berbahasa lidah terpisah dari karya kelahiran baru. Dan ketiga, mengakui segenap tanda dan mujizat dan karunia roh seperti di 1 Korintus pasal ke-12 ayat 8-10 adalah gereja masa sekarang. Yang kedua, karismatik. Karismatik itu percaya, Pentakosta karismatik itu percaya segenap karunia roh dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, termasuk nubuatan, bahasa roh dan kesembuhan tersedia untuk gereja masa kini. Tetapi dia menolak baptisan Roh Kudus dipandang terpisah dari kelahiran baru. Yang ketiga, kepercayaan dari Pentakosta karismatik adalah tidak menekankan bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Grup yang ketiga adalah neokarismatik. Struktur gereja yang independen di luar denominasi secara teologi mirip dengan golongan karismatik. Menerima karunia roh seperti di 1 Korintus pasal ke-12 ayat 8-10, tetapi tidak menekankan karunia bahasa roh dan baptisan Roh Kudus di luar keselamatan. Ya. Saudaraku, dari ketiga grup ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita masuk ke dalam kehidupan gereja kita GBI, khususnya GBI yang Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama menjadi jemaat, saya percaya di dalam tahun integritas ini, orang yang berintegritas adalah orang yang dia akan berbicara, dia akan melakukan seperti apa yang ia percaya. Yang ada di dalam hati dan pikirannya, itulah dia. Kita percaya kita adalah orang-orang yang disebut bagian dari identitas Pentakosta klasik. Jadi kita akan disebut orang yang berintegritas kalau kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai, bahwa kita ini ada di wadah sebagai orang Pentakosta klasik. Hal ini tidak mudah, tapi kita mau berdoa agar setiap kita semua bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa di tahun integritas ini, saudara dan saya, kita memiliki identitas Pentakosta klasik. Tuhan menuntut kita, setiap saudara dan saya, untuk punya integritas. Sebab itu, pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berintegritas tidak akan berpura-pura. Tidak munafik seperti orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka sepertinya orang yang berintegritas, tetapi kelakuannya tidak karu-karuanan. Bahkan Tuhan berbicara, hai kamu ular-ular, hai kamu ular keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu meluputkan diri dari hukuman neraka? Sekali lagi Bapak Ibu kasih dalam Yesus, setiap saudara dan saya adalah umat Tuhan yang harus memiliki integritas. Dan ingat,
Saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya, waktu saudara berpikir, waktu saudara benar-benar berada dalam hidup ini, berinteraksi bersama-sama dengan orang yang lain, dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, mari kita harus benar-benar sama dengan kelakuan kita. Dan diperingatkan bagi setiap saudara dan saya orang Kristen, orang percaya yang berada dalam pelayanan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang melayani juga, mari jadikan saudara dan saya engkau menjadi orang yang jujur. Mari engkau menjadi orang yang menjadi kesaksian buat banyak orang. Jangan bersaksi tentang apa yang tidak kita alami. Dan tetapi saudara kasih dalam Yesus, jangan sampai itu terjadi kalau saudara menjadi seorang worship leader, menjadi seorang singer, kalau saudara menyanyikan sesuatu, tapi saudara nyanyinya hanya pura-pura. Itu semua sekali lagi, kita itu tidak termasuk di dalam kehidupan orang yang berintegritas. Ingat, kita ada di dalam tahun ini. Berbicara kehidupan kita, saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kalau saudara mau bersaksi, mari bicara. Kalau engkau punya kelemahan, sampaikan. Jangan dibungkus sedemikian bagus dan indahnya. Memang orang tidak tahu apa yang saudara sampaikan itu benar atau tidak. Karena tidak ada yang lihat. Jangan lupa Tuhan mengetahui dan Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Mungkin ada di antara saudara berpikir, Tuhan ini kan hanya sepele, sangat kecil. Ingat, di hadapan Tuhan itu sangat serius hal-hal yang demikian. Mazmur pasal ke-15 ayat 4b, orang yang berintegritas itu siapakah? Mereka adalah yang dikatakan yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara kira orang yang berintegritas itu adalah orang yang untung terus? Kalau dihitung mungkin banyak ruginya, tapi kita tidak hitung-hitungan. Mazmur mengatakan bahwa orang yang tetap berpegang pada sumpah. Saudara dan saya, kita harus punya integritas, kita harus jujur, mengatakan apa adanya, walaupun kita rugi. Kalau kita melihat kehidupan Daud, dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, saudara kasih di sana dikatakan dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak Ibu, sebagai orang yang jujur dan tulus, Daud berani berkata, berilah keadilan kepadaku, selidiki aku, uji aku, selidiki aku. Saudara kasih dalam Yesus, ini yang sangat luar biasa dari sosok seorang tokoh Raja Daud. Dia benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Dan inilah buat saudara dan saya juga bersama-sama hari-hari. Mari kita sama-sama juga berkata, Tuhan ujilah aku. Cobalah aku Tuhan, selidiki Tuhan batinku dan hatiku. Supaya saudara dan saya benar-benar saudara sedang belajar untuk masuk dalam integritas dengan Tuhan. Saudara kasih, kalau saudara mulai menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan ujilah aku, selidikilah aku, maka saya percaya kalau saudara bersama-sama dengan sungguh-sungguh untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan ini, saudara, saya percaya saudara sedang meyakinkan kepada Tuhan bahwa saudara dan saya adalah orang yang rindu untuk dibentuk menjadi orang-orang yang berintegritas.
Memang untuk jadi orang yang berintegritas, kita harus belajar. Tidak langsung jadi. Tapi kalau kita tidak sekarang, saudara memulainya dengan drastis, saudara kasih dan terus kita harus lakukan. Hal ini harus saudara lakukan dengan bersifat progresif, terus meningkat, dan harus cepat. Kenapa? Karena Tuhan segera akan datang. Tuhan tidak bisa ditunggu-tunggu lagi, saudara kasih. Karena Tuhan mau datang segera. Jangan main-main dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, apa identitas umat Pentakosta? Kalau kita melihat ciri khas daripada teologi Pentakosta adalah doktrin baptisan Roh Kudusnya dengan 5 polar teologi Pentakosta. Yang pertama itu bicara tentang keselamatan, kedua itu kekudusan, saudara, yang ketiga bahasa roh, keempat kesemuan ilahi, kedatangan Yesus yang kedua kali, itu yang kelima. Ini disebut dengan 5 pilar teologi Pentakosta. Nah, semua itu sudah dilakukan oleh wadah gereja kita. Dan semua itu sudah saudara dan saya juga dengar, karena setiap bulan, setiap waktu sudah disampaikan bicara semua yang terjadi tentang 5 pilar aliran Pentakosta ini. Ya, saudara kasih dalam Kristus. Nah, kita boleh juga melihat, kita akan membahas yang sangat penting, yaitu bahasa roh. Bapak Ibu, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15, dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, mari bersama-sama hari-hari ini kita banyak berbahasa roh. Kita tahu baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Untuk siapa? Untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan bagian sentral dari seluruh pengajaran umat Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya, mereka dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah. Identitas Pentakosta klasik sangat menekankan pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, terpisah dari karya keselamatan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan tujuan dari baptisan Roh Kudus adalah agar ada pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan itu memiliki 2 fungsi. Secara internal, Bapak Ibu, ada keintiman dengan Bapa, diperdalam, yang melahirkan penyembahan di dalam roh. Secara eksternal, memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kisah 1 ayat 8. Jadi Bapak Ibu, bagi kaum Pentakosta, bahasa lidah berfungsi sebagai tanda bahwa panggilan dan kuasa gereja rasuli itu berlaku bagi orang yang percaya masa kini. Murid-murid diberi kuasa Roh Kudus untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa manusia yang belum pernah mereka pelajari. Kalau kita lihat dalam Kisah pasal yang kedua, orang-orang Yahudi dalam kerumunan yang mewakili berbagai suku bangsa secara ajaib diberi kuasa untuk memahami glossolalia atau bahasa roh, sehingga tampak bagi mereka masing-masing bahwa murid-murid berkata-kata dalam bahasa asli mereka sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kita perhatikan pembacaan yang mendalam dalam narasi. Lukas mengungkapkan bahwa ia menganggap berkata-kata dalam bahasa roh sebagai jenis khusus ucapan kenabian. Berbicara dalam bahasa roh secara khusus digambarkan sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir umat Allah akan bernubuat. Allah senang memimpin kita, para nabinya di akhir zaman, melalui cara yang sangat personal dan istimewa, termasuk melalui penglihatan, kunjungan malaikat, dorongan Roh Kudus, agar kita bisa memahami dan memenuhi panggilan kita untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Lukas tidak hanya melihat berbicara dalam bahasa roh sebagai contoh khusus tentang ucapan kenabian.
yang memiliki peran berkelanjutan dalam kehidupan gereja. Ada juga indikasi bahwa ia melihat ciri kuat ini dari teladan ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus sepanjang hidup Yesus. Lukas menuliskan pelayanan kenabian Yesus diilhami oleh Roh Kudus, termasuk proklamasinya yang berani dan pujian karena kegembiraan sebagai teladan bagi pembacanya untuk hidup seperti mereka pada hari-hari terakhir. Lukas berbicara dalam bahasa roh akan menjadi ciri kehidupan gereja pada hari-hari terakhir ini sampai Yesus datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya hari-hari ini ada, kalau engkau berbicara dalam bahasa roh, ingat, bukanlah tanda kedewasaan rohani atau sekali lagi ketidaksenangan Allah kepada orang Kristen, dan bukanlah jaminan kehidupan rohani dramatis yang ditandai dengan buah roh. Orang-orang Protestan harus menyadari hal itu. Waktu saudara berbahasa roh, bukan menyatakan bahwa saudara adalah tanda, oh saya sudah dewasa rohani. Tidak demikian. Ketika saudara dan saya memilih, Tuhan pilih menjadi murid-muridnya, mari perhatikan. Unsur bahasa roh ini penting dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara berbahasa roh, sedang berbicara kepada Tuhan. Gembala sidang kita menyampaikan kepada kita semua, ketika dia terus berbicara, menyampaikan kepada umat. Perhatikan Bapak Ibu, dia berkata bahwa ketika dia sampaikan tentang bahasa roh, dia menekankan soal kehidupan hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan dan bahasa roh. Dan waktu hamba Tuhan, gembala sidang akan kita sampaikan, dia terus sampaikan tentang berbahasa sampai sekarang tidak pernah berhenti. Dan itu adalah suatu hal yang sangat dipentingkan buat insan atau identitas orang Pentakosta klasik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari fokuskan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya, engkau adalah orang yang punya integritas, kita tetap pegang soal berbahasa roh. Karena sebagai orang Pentakosta, walaupun rugi, walaupun saudara dan saya mungkin mengalami namanya ejekan dan lain sebagainya, tapi dengar, saudara kasih dalam Yesus, Tuhan mau saudara dan saya melakukannya dengan baik, dengan seperti firman Tuhan katakan. Hari-hari ini Tuhan sedang melihat, Tuhan ingin membukakan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia, takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan beringinan rindukan. Dan dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat 12 ayat sampai 15 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu sekali lagi, dengar, kita semua mari perhatikan hidup ini. Kita bersama-sama lakukan sesuatu. Mungkin saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini, karena engkau mungkin berbahasa roh dan sebagainya. Tapi saudara jangan pedulikan kata orang. Jangan engkau seperti orang Farisi. Tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percayalah Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu kasih ingat, pesan yang terakhir gembala kita katakan, mari Bapak Ibu kita harus bersama-sama bersatu, unity. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 21 berkata bahwa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saya percaya Bapak Ibu, jika saudara dan saya engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa saudara dan saya berintegritas, mari buat suatu kehidupan dalam kesatuan hati bersama-sama. Baik secara jemaat pengerja, hamba-hamba Tuhan. Dan kita berdoa, kita bersatu sama-sama. Supaya dalam saudara dan saya minta tuntunan Tuhan dalam kesatuan hati. Apalagi dalam era, di dalam kehidupan akhir zaman ini. Supaya banyak orang diselamatkan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, saya percaya hari ini kita bersama-sama mulai belajar. Pakailah hidup saudara berintegritas dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pakailah
bahasa roh yang Engkau miliki untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan dan memakai roh itu untuk melayani Tuhan dalam penginjilan. Haleluya, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur kalau hari Minggu ini dalam bulan Februari ini kami percaya Tuhan telah menyampaikan pesan Gembala Sidang kami bahwa kami harus hidup berintegritas dalam hidup ini sebagai insan atau identitas Pentakosta klasik Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Engkau memberikan kepada kami keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kehidupan kami, tingkah laku kami, sehingga kami Bapa menjadi orang-orang yang melakukan firman Allah, berkata-kata firman Tuhan, dan juga menjadi pelakunya Tuhan. Apa yang kami katakan, apa yang kami sampaikan, tingkah laku perbuatan kami sama dengan isi hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa bahwa setiap umat Tuhan yang di rumah-rumah, mereka Tuhan sehari-hari ini boleh mengalami keadaan yang terjadi dalam kondisi hari-hari ini Tuhan. Tuhan, Kau mampukan setiap umat-Mu Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berintegritas. Sebab kami percaya orang-orang yang berintegritas, Tuhan, Engkau sendiri akan datang membela, menolongnya Bapa. Dan kami berdoa Bapa, Tuhan, kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada mereka beban berat, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Kalau mereka ada dalam keadaan putus asa, kecewa, Tuhan hiburkan. Tuhan, kami berdoa Bapa, hanya Engkaulah Allah Tuhan yang sangat menolong semua. Dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bersama-sama kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama tundukkan kepala dalam doa. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita semua yang berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus atas kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya saudara dan saya bisa lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan yang lain. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati ganti kami di kayu salib. Dan begitu luar biasa Tuhan. Sungguh kalau kami renungkan dan kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan yang terjadi atas kami. Saudaraku, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau saudara dan saya makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu masing-masing sekarang saudaraku, kita sama-sama berdoa, mengintrospeksi diri kita, menguji keadaan kita. Jangan simpan dosa, akui di hadapan Tuhan. Supaya saudara dan saya masuk perjamuan kudus ini diberkati Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering kali salah dalam banyak hal. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati kami semua yang di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini peruntukan bagi semua orang yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun. Jangan mengikuti perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan diam, kita bersyukur, berterima kasih atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama memperingati setiap kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Biar kami semakin mengasihi Engkau dan sungguh-sungguh setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu, berkati mereka berlimpah-limpah, dan Tuhan sertai dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Besertalah dengan setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran saudara dan angkat kedua belah tangan saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, terimalah berkat kekasih Yesus Kristus. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kasih Tuhan dan andalkan Tuhan setiap hidupmu, setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, jagalah kesehatan semua. Haleluya, amin.